Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan taujihat Islamiyah li islahil fard wal mujtama' atau bimbingan Islam bagi pribadi-pribadi muslim dan bagi masyarakat muslim oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang salat al-janazah, ya, salat jenazah. Kata beliau, kaifa tusalli 'alal mayyit? Bagaimana engkau melaksanakan salat kepada mayit, kepada jenazah? Kata beliau, yanwiha al-musalli fi qalbi. Yang pertama kali dia harus niat di dalam hatinya. Ya, sebagaimana yang sudah berlalu, niat letaknya di hati. An-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di hati, tidak ada niat yang dilafalkan. Hanya saja memang kita tidak menutup mata, sebagian ulama-ulama diantaranya dari kalangan Syafi'iyah, mereka memandang niat dilafalkan hanya sebatas untuk menguatkan apa yang di hati, bukan menjadi syarat salat. Sahnya salat itu adalah dengan niat yang diucapkan, tidak. Ya, sekali lagi, niat yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah itu tujuannya hanya sebatas untuk memantapkan saja, menguatkan apa yang sudah ada di hati. Sehingga kata mereka, idza ikhtalafa ma fil qalbi wa ma fil nutqi fal ibratu bima fil qalb. Kalau terjadi perbedaan antara apa yang ada di hati dengan apa yang diucapkan, maka yang dianggap yang mana? Yang ada di hati. Ya, tetap sah salatnya. Ya, adapun wallahu a'lam yang lebih kuat atau yang lebih sahih dan kita pegang, tidak ada namanya lafal dengan lisan, niat dengan pelafalan dengan lisan. Ya, niat semuanya ada di dalam hati. Setelah itu, setelah dia niat di dalam hati bahwa salat yang akan dia lakukan ini adalah salat jenazah, yaitu salat untuk mendoakan jenazah yang ada di hadapannya. Itu maksudnya salat kepada jenazah. Salat itu artinya mendoakan, sebagaimana solawat. Ya, solawat itu salat. Saking dalam bahasa Indonesia nyebutnya solawat. Kalau dalam bahasa Arabnya as-salatu 'alan nabi. Ya, as-salat, salat kepada Nabi. Maksudnya salat kepada Nabi bukan kita nyembah Nabi, bukan. Tapi salat di situ artinya mendoakan, memuji, meminta kepada Allah untuk supaya Nabi SAW diberikan rahmat, diberikan kasih sayang dan yang lainnya. Jadi sholat kepada mayit, sholat kepada jenazah bukan berarti kita menyembah jenazah tersebut.
Makanya dalam sholat jenazah tidak ada gerakan apa? Rukuk, tidak ada sujud. Ya, karena rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, setelah niat wa yukabbiru arba'a takbirat. Kemudian dia bertakbir 4 kali. Adapun mengangkat tangan, ya sudah sering kita lewati. Beda antara takbir dengan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kalau takbir dalam sholat biasa juga itu hukumnya rukun. Ya, takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Adapun mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Ya, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Sehingga ketika seorang takbir Allahu Akbar, ketika sholat jenazah misalnya Allahu Akbar, kemudian selesai membaca Al-Fatihah, dia nggak mengangkat tangan, kemudian dia langsung takbir Allahu Akbar, tangannya tetap sedekap, maka sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Demikian juga sholat Aid. Ya, sholat Aid takbir zawaid, takbir tambahan ketika sholat Aid 7 kali di rakaat yang pertama. Rakaat kedua berapa? 5 kali. Itu sunnah hukumnya. Ya, pernah kalau nggak salah kejadian di Masjid Nabawi, imamnya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sholat Aid ini langsung membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam niatnya apa? Niatnya apa karena lupa, atau niatnya memang untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa takbir zawaid, ya takbir sholat Id itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Tapi dia bertakbir 4 kali. Ba'da takbiratil ula yata'awwadz. Setelah dia takbir yang pertama Allahu Akbar, dia berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusammi, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim wa yaqra al-Fatihah. Ini takbir yang pertama, ta'awudz, basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Baik, apa ada doa istiftah? Tidak ada. Ya, tidak ada doa istiftah di salat jenazah. Kemudian yang kedua, ba'da takbiratit tsaniyah yaqra'us shalawatil ibrahimiyah. Setelah takbir yang kedua, dia membaca sholawat kepada Nabi SAW dengan sholawat ibrahimiyah. Ya, jangan sholawat-sholawat lain, apalagi sholawat-sholawat yang bid'ah, sholawat yang syirik. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman. Apal ini, bahaya ini. Baik, salawat Ibrahimiyah insyaallah sudah ma'ruf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian yang ketiga, ba'da takbiratit tsalitsah yad'u bid-du'ail warid 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, dia membaca doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad kama naqqa kama yunaqqa thawb kama naqqaha minal khotoya. Ini waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad kama naqqahu minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kemudian wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Memang nanti kita sebutkan beberapa riwayat-riwayat yang lain berkaitan dengan doa ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ba'da takbiratir rabi'ah yad'u bima sya'.
Setelah takbir yang keempat, maka dia berdoa dengan doa apapun yang dia kehendaki. Ya, dengan doa apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Wa yusallim yaminan, dan dia salam 1 kali ke kanan. Ya, ini yang lebih kuat. Sholat jenazah salamnya cuman berapa kali? 1. Ya, salamnya cuman 1 kali. Baik, sekarang kita tambahkan beberapa referensi lain tentang sholat jenazah. Baik, sholat jenazah termasuk diantara sholat fardu, sholat wajib. Jadi selain sholat 5 waktu, jadi sholat wajib ada sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan juga sholat jenazah. Hanya saja bedanya, sholat jenazah itu fardunya fardu kifayah. Ya, apabila sebagian sudah menegakkan, maka yang lain gugur kewajibannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat jenazah itu wajib, para ulama berdalil dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah, dan janganlah engkau wahai Muhammad mensolatkan salah seorang pun dari mereka, yakni dari orang-orang munafik, yang mati dari orang-orang munafik. Jangan kau solatkan mereka selama-lamanya, dan jangan pula engkau berdiri di sisi kuburannya ya untuk mendoakannya, jangan. Karena sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan yang fasik. Maka mereka mengambil dalil ini secara mafhum mukhalafah. Kalau sama orang kafir dilarang, diharamkan untuk sholat jenazah, mensolati mereka, maka kebalikannya berarti kepada orang-orang beriman wajib. Ya, ini sisi pendalilan yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Seperti misalnya Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka terhijabi dari Rabb mereka. Mereka tertutupi pada hari kiamat itu, orang-orang kafir tertutup dari Allah, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dalil ini para ulama mengambil mafhum mukhalafah. Apa berarti? Nah, berarti kalau orang-orang beriman melihat Allah, ya berarti orang-orang beriman melihat Allah. Karena orang-orang kafir tidak melihat Allah, terhijabi, tertutup dari melihat Allah. Ya, ini pendalilan namanya mafhum mukhalafah. Kemudian juga diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, dijadikan pegangan oleh para ulama tentang wajibnya sholat jenazah, yaitu Nabi mensolatkan An-Najasyi, meskipun secara ghaib. Ya, Nabi mensolatkan Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Ya, dia masuk Islam tapi tidak diketahui oleh rakyatnya. Ketika dia mati, maka Allah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa Najasyi mati. Di sana tidak ada yang mensolatkan karena dia tinggal di negeri kafir. Ya, rakyatnya adalah orang-orang Nasara. Maka Nabi pun mensolatkan Najasyi secara ghaib. Ini juga menunjukkan sholat jenazah itu wajib, sampai-sampai yang jauh sekalipun, ya sampai-sampai yang tidak disolatkan, dia posisinya jauh, tetap Nabi melaksanakan sholat jenazah. Ya, maka sholat jenazah hukumnya wajib. Ya, sholat jenazah hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Nah, adapun disebut wajib kifayah, fardu kifayah, ini dalilnya datang dari hadis Salamah ibn Aqwa. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalliya 'alaiha. Pernah suatu ketika didatangkan jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mensolatkan jenazah itu. Faqal, maka kemudian Nabi mengatakan, hal 'alaihi min dainin. Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu la, kata para sahabat enggak ada utang jenazah ini.
fa shalla alaihi, maka Nabi pun mensolatkan jenazahnya. Thumma, kemudian enggak lama kemudian, utiya bi janazatin ukhra, didatangkan jenazah yang lain lagi. Faqal, maka Nabi bertanya, hal alaihi min dainin, apakah jenazah ini punya utang? Qalu na'am, maka kata para sahabat, iya, dia punya utang. Maka Nabi mengatakan, ini sisi pendalilannya, sallu ala sahibikum, maka silahkan kalian solatkan ya teman kalian ini, silahkan kalian solatkan sahabat kalian ini. Nabi datangkan dengan kalimat perintah. Maka kaidahnya al-amru yadullu 'alal wujub. Kata perintah itu secara asal menunjukkan hukum yang wajib. Ya, ketika Nabi memerintahkan salatlah kalian kepada kawan kalian ini. Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya dia. Maka fasalla alaihi, baru Nabi mau mensolatkannya. Ya, ini banyak faedah dari hadis ini. Di antaranya betapa Nabi SAW sangat mementingkan urusan hutang, karena itu urusan antara hamba dengan hamba yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, yughfar li syahidin kullu dzanbihi illa dain. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang. Ya, kecuali utang, meskipun dia syahid, utang tetap ada. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa seorang yang menjadi tokoh agama katakanlah, atau tokoh masyarakat, nggak harus tokoh agama. Artinya dia orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang diteladani, itu tidak sembarangan mensolatkan jenazah seseorang yang mati. Orang-orang yang diketahui kefasikannya, ya dia seorang muslim tapi dia fasik, maka seharusnya orang-orang yang punya pengaruh, entah dia ustadz ya, atau mungkin tokoh agama yang diteladani, disegani, dihormati, sesepuhnya lah istilahnya, itu tidak ikut mensolatkan jenazah tersebut sebagai bentuk pelajaran az-zajr bagi orang-orang yang semisal dengannya, supaya berhenti dari kemaksiatannya, supaya bertobat kepada Allah. Ya, sampai-sampai tokoh-tokoh agama nggak sudi mensolatkan dia. Sesepuh nggak sudi untuk mensolatkan dia. Ya, sebagai pelajaran bagi orang-orang fasik yang semisal, yang masih hidup, supaya mereka berhenti dari kemaksiatannya. Yang mati bunuh diri, ya, yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu tokoh-tokoh itu nggak perlu untuk mensolatkan. Nggak mensolatkan bukan berarti nggak mendoakan. Ya, tetap doakan di waktu-waktu berdoa, doakan orang tersebut, karena dia seorang muslim, dia punya hak untuk kita doakan. Ya, selama dia muslim, dia punya hak untuk kita doakan. Orang yang mati bunuh diri, disolatkan atau tidak? Hah? Raguan. Orang yang mati bunuh diri, jenazahnya disolatkan atau tidak? Ya, lihat dulu. Selama ini disolatkan, Pak. Enggak. Selama ini disolatkan. Ada yang bunuh diri. Nauzubillah. Ya, ini kembali kepada akidah antum. Bunuh diri itu adalah dosa yang mengkafirkan pelakunya atau tidak? Pelakunya kafir atau tidak bunuh diri ini? Tidak. Itu justru akidahnya Khawarij. Akidahnya Khawarij yang menganggap pelaku bunuh diri itu kafir, keluar dari Islam. Ya, adapun Ahlus Sunnah tidak. Pelaku bunuh diri itu dosa besar. Ya, kabirah min kabairidz dzunub. Tapi pelakunya tetap mukmin, dia tetap orang yang beriman. Nah, bagi tokoh-tokoh tadi sebaiknya tidak ikut mensolatkannya sebagai bentuk peringatan bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengannya. Ya. Maka tadi adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan bahwasanya sholat jenazah hukumnya wajib bagi sebagian orang. Kalau sudah ditegakkan maka gugur kewajiban bagi yang lainnya.
Kemudian di antara keutamaan fadilah seorang yang mensolatkan jenazah saudaranya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang dia mensolatkan jenazah, mengiringi jenazah, kemudian mensolatkan jenazah tersebut, maka baginya qirat. Ya, dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah tersebut sampai dia dimakamkan, ya disolatkan, dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratan. Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Qal mithlu al-jabalaini al-'azimain. Ya, qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Artinya pahala yang dia dapatkan itu sangat luar biasa, seperti 2 gunung yang besar. Nah, sholat jenazah ini sebagaimana tadi kita sampaikan, belum kita sampaikan, yaitu termasuk diantara sholat-sholat yang sifatnya dzawatul asbab. Sholat karena ada sebab. Disyariatkannya sholat ini karena ada sebabnya. Kalau sholat jenazah sebabnya gampang, karena ada jenazah. Ya, apa contoh lain? Sholat yang ada karena ada sebab. Kemarin itu sholat gerhana. Ya, karena ada sebabnya. Yaitu sebabnya karena terjadi gerhana, melihat gerhana. Ya, sebabnya karena melihat gerhana, bukan terjadi gerhana. Meskipun terjadi gerhana, kalau tidak terlihat, maka berarti tidak mengakibatkan sholat. Makanya bantahan kita bagi orang-orang yang tetap ngotot sholat gerhana meskipun nggak melihat gerhana, itu sama seperti orang yang ngotot sholat jenazah meskipun nggak ada jenazah. Paham jamaah? Fulan sakit parah, ya kayaknya mau mati itu. Wah, ini kita siap-siap ini sholat jenazah di sini nih. Ya kan, karena fulan sudah sakit parah mau mati. Tiba no waras. Iya, tiba no sembuh fulan ini. Terus, wah gak sido sholat gerhana ini. Iya, fulan gak sido mati. Ya apa terus? Wis gak iso sholat aja, pokoknya sholat. Kita pengen dapat 2 qirat katanya. Iya, apa gak ada jenazahnya? Ya sama seperti tadi. Gerhananya gak kelihatan. Wah, ya apa ini? Sembuh, pokoknya sholat gerhana masih gak ketok. Nggak boleh. Ya, sholat yang ada sebab itu dilihat sebabnya sudah terpenuhi atau tidak. Kalau sebabnya sudah terpenuhi, baru ada sholat. Ya, kalau sebabnya tidak ada, maka tidak ada sholat. Ya, bersin. Orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang mendengar menimpali dengan yarhamukallah. Baik. Kalau saya bersin, hacing, wis saya diem dok, nggak ngomong alhamdulillah. Anda menjawab yarhamukallah? Tidak. Karena jawaban Anda yarhamukallah itu sebabnya karena saya mengucapkan alhamdulillah. Ya, paham jamaah? Nah, ini sholat harus ada sebab. Kemudian diantara keutamaannya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Quraib, ia mengatakan annahu mata ibnun lahu bi Qudaidin au bi usfanin faqala ya Quraib undur majtama'a lahu minan nas. Ya, dari Abdullah bin Abbas, ada salah seorang dari anaknya Abdullah bin Abbas itu meninggal dunia. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Quraib, wahai Quraib, coba kau lihat di luar sana berapa banyak orang-orang yang berkumpul di luar sana. Ya, berapa banyak orang-orang yang kumpul di luar sana. Qal fa kharajtu, kata Quraib, aku pun keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u lahu, ternyata di luar rumah ada banyak manusia yang sudah berkumpul. Fa akhbartuhu, maka kemudian aku kabarkan ini kepada Abdullah bin Abbas. Faqal taqulu
Faqala taquluhum arba'un? Qala na'am. Maka Abdullah bin Abbas nanya, berapa itu kira-kira itu yang kumpul banyak di luar itu? 40? Kata Quraib, "Na'am, iya, 40-an." Kata Abdullah bin Abbas, "Akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kalau begitu keluarkan jenazah ini untuk disolatkan sama mereka. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mati kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah perkenankan doa-doa mereka. Ya, Allah perkenankan syafaat mereka, maksudnya adalah doa-doa mereka yang bisa bermanfaat bagi jenazah tersebut. Di sini menunjukkan anjuran dari Nabi SAW untuk memperbanyak orang yang hadir dalam sholat jenazah tersebut. Ya, seperti misalnya disolatkan di masjid, ya, itu membuka kemungkinan, membuka peluang untuk yang mensolatkannya banyak. Ya, semakin banyak yang mensolatkannya, maka berarti semakin besar peluangnya untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu, mungkin dari doanya fulan, mungkin dari doanya fulan, mungkin dari doanya fulan, kita nggak tahu. Di antara mereka yang hadir itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atun kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Kata Nabi, tidaklah ada seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, mereka semuanya minta syafaat kepada Allah bagi mayit tersebut, tidaklah yang seperti itu kecuali Allah perkenankan syafaat mereka. Ya, karena mayit nggak bisa doa sendiri, jemaah. Makanya yang mendoakan adalah orang yang masih hidup. Ya, dimintakan kepada Allah. Seperti misalnya Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan ampun kepada Allah bagi saudara kalian. Ini berarti syafaat. Apa artinya syafaat itu? Jadi penengah. Ya, kita menjadi penengah antara Allah dengan mayit tersebut. Kita memintakan kepada Allah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi si mayit tadi, atau kita mintakan kepada Allah perlindungan dari sesuatu yang berbahaya untuk si mayit itu. Dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari azab neraka dan yang lainnya. Itu namanya syafaat, kita menjadi penengah. Pernah kita contohkan syafaat di dunia seperti apa contohnya? Syafaat masalah duniawi, pekerjaan itu, ya kan? Kita kerja di kantor, tetangga kita nganggur, ya, maka kita ngomong sama bos, kalau butuh karyawan tetangga saya, hanya tetangganya dipekerjakan di situ. Nah, ini namanya syafaat. Ya, Allah akan kabulkan, perkenankan syafaat mereka. Adapun tata cara sholat jenazah, tadi sudah sebagian disebutkan secara global. Ini sekarang kita mau memperinci tata cara sholat jenazah. Niat, insya Allah sudah nggak perlu dibahas lagi. Atau di sini kita tambahkan ucapan Al-Khattabi ketika menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Al-Khattabi mengatakan anna sihhatal a'mal wa wujuba ahkamiha innama yakunu binniyah. Fa inna niyyata hiyal masrifah laha ila jihatiha, musrifatu laha ila jihatiha. Kata beliau, sesungguhnya keabsahan suatu amalan, ya, itu innama yakunu binniyah. Keabsahan suatu amalan itu tergantung dari niatnya.
Karena niat itulah yang memalingkan amalan tersebut ke arah tujuan amalan tadi. Jadi seakan-akan misalnya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu atau jangan diibaratkan sholat jenazah. Misalnya kita melakukan perjalanan ke Jakarta, itu arah mana? Barat atau timur? Barat. Dari sini ke arah barat. Nah, niat kita itulah yang menjadikan kendaraan kita itu menghadap ke arah barat, sehingga kita bisa sampai kemana? Ke Jakarta itu tadi. Itu maksud beliau. Ya, niat itu yang mengarahkan amalan kita sehingga amalan kita itu tepat sampai ke maksud dan tujuannya. Kemudian takbir pertama salat jenazah, Allahu Akbar. Tadi baca ta'awud, basmalah, al-fatihah. Boleh baca surat enggak? Ada khilaf. Yang baca surat-surat pendek ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kemudian yang kedua, insyaallah tadi sudah, yaitu membaca salawat kepada Nabi SAW dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini juga warid, ya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Ya, kemudian yang tadi kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan tentang perbedaan dhamir ketika terjadi perbedaan kelamin jenazah tersebut. Yang tadi kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Kalau jenazah dua orang, huma, ya, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, dan seterusnya. Kalau jenazah banyak, lebih dari dua orang, hum, Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, dan seterusnya. Ya. Namun kata para ulama, apabila seseorang susah atau tidak diketahui kelamin jenazah tersebut, kayak mungkin misalnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, diberitahukan enggak kelaminnya itu? Ya, kadang kalaupun diberitahukan, as-salatu 'alal mayyit athabakumullah yarhamukumullah, orang yang enggak paham bahasa Arab, lanang tau wedok piro mau wong iku, siji ta loro iku, orang enggak paham, maka boleh hanya berpedoman dengan satu dhamir saja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Meskipun perempuan, meskipun dua orang, meskipun banyak,
dia tetap menggunakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kenapa? Karena dia kembalikan kepada al-mayyit. Ya, al-mayyit. Maksud saya Allahumma ighfir lahu adalah Allahumma ighfir lil mayyit. Mayyit itu laki-laki atau perempuan dalam bahasa Arab? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ya, dan mayyit itu cocok juga untuk jamak. Ya, cocok juga untuk jamak, bentuk plural, satu orang atau lebih. Itu bisa menggunakan kata mayyit. Bagi yang perempuan juga gitu. Kita biasanya perempuan, Ustaz. Jadi Allahumma ighfir laha warhamha. Nek tak gasak kabeh koyo ngono ya apa, Ustaz? Lanang ya tak doakno ngono. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau jumlahnya lebih dari satu orang, saya pakai Allahumma ighfir laha warhamha, digasak ngono kabeh roto. Boleh? Boleh. Karena dia kembalikan kepada janazah. Tuh, janazah bentuknya mudzakkar atau muannats? Muannats. Bisa juga dipakai untuk plural, untuk jamak. Nek angel ngaparno Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahuma, ya wa'afihima. Kalau susah untuk mengucapkan itu digasak ngono kabeh. Apa digasak iki? Diratakno gitu semuanya. Pukul rata itu semuanya. Ya, itu juga dibolehkan oleh para ulama. Baik, kemudian bagaimana kalau yang disolatkan ini adalah anak kecil? Maka tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang pengkhususan. Kalau jenazah anak kecil doanya berbeda. Itu nggak ada. Hanya saja ada dari sebagian amalan para salaf, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika jenazah anak kecil berdoa dengan Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Atau juga dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau berdoa dengan Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya, ini doa-doa dari sebagian ulama salaf. Nah, muncul pertanyaan, apakah boleh kita berdoa dengan doa-doa selain yang diajarkan Nabi SAW? Maka kalau takbir yang ketiga tadi itu harus dari Nabi SAW. Adapun takbir yang keempat, nah itu bima syaa, dengan doa-doa yang dia kehendaki. Ya, dia membaca dengan doa-doa yang dia kehendaki, tidak masalah. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa du'a'u lil mayyit istighfarun lahu wa du'a'un bima yahduru da'i minal qawli alladhi yarju bihi rahmah lahu wal afwa anhu. Maksud daripada sholat jenazah itu adalah yaitu sebuah permohonan doa kepada Allah bagi si mayit, permintaan ampun kepada Allah untuk si mayit, ya berupa ucapan-ucapan yang mengandung rahmat dan mengandung ampunan bagi si mayit itu. Itu inti daripada doa atau inti daripada sholat jenazah. Ya, mendoakan apa-apa yang memang bermanfaat bagi si mayit tersebut, baik ampunan, ya surga, pahala, dan yang lainnya. Kemudian itu tadi takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat belum. Ya, takbir yang keempat di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah takbir yang keempat cukup diam saja atau dia berdoa? Ya, karena sebagian kita lihat hanya diam saja, tidak berdoa, diam sejenak kemudian salam. Ya, maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat insyaallah tetap berdoa di takbir yang keempat. Dan kemudian pembahasan berikutnya adalah posisi imam ketika melaksanakan sholat jenazah. Posisi imam ketika sholat jenazah, apabila jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam di kepala.
Ya, apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam di tengah jenazah tersebut. Ya, disebutkan ada hikmah-hikmahnya. Ini cuma sekedar ijtihad dari para ulama. Kalau perempuan di tengah, maka itu lebih menutupi posisi jenazah di belakang makmum. Ya, apalagi hikmahnya? Ya banyaklah. Ini hikmah-hikmah yang sebenarnya nggak perlu. Kalau sudah syariatnya seperti itu ya kita jalankan, nggak perlu kita cari-cari hikmahnya apa. Kemudian kalau jenazahnya 2 orang, gimana posisinya? Posisi jenazahnya zigzag. 2 orang sama-sama laki, jejer. Ya, 2 orang sama-sama laki, jejer. Ya apa ya? Ini imam. Tapi ini jenazah laki-laki, ini jenazah laki-laki. Ya, jejer. Kemudian kalau misalnya ini kita bicara urutan ininya ya, urutan jenazahnya. Kalau misalnya laki-laki sama perempuan, enggak, urutannya tetap jejer seperti ini, tapi urutannya adalah laki-laki dulu baru perempuan. Kalau ada anak kecilnya, ada anak kecil laki-laki, mana yang lebih dulu? Ada 3 berarti. Jenazah laki-laki dewasa, jenazah perempuan dewasa, sama jenazah laki-laki kecil. Yang lebih dulu yang mana? Laki-laki dewasa dulu, kemudian anak laki-laki kecil, baru kemudian wanita dewasa. Ya, itu urutannya ketika sholat atau ketika meletakkan jenazah. Imamnya sama di atas kepala itu? Iya, dihukumi yang jenazah pertama yang ada di dekatnya dia. Ya, jenazah imamnya tetap jenazah yang paling dekat dengannya. Kemudian kalau laki-laki semua, maka dipilih siapa di antara mereka yang lebih soleh. Enggak, siapa yang lebih soleh, siapa yang lebih baik kondisinya ketika di dunia. Itu tempat ijtihad dari sebagian orang. Maksudnya nyusun jenazahnya yang pertama? Yang apa? Yang jenazahnya pertama. Yang lebih dekat dengan imam. Ya, jenazah yang lebih dekat dengan imam. Iya, jenazahnya. Itu yang lebih baik daripada jenazah-jenazah yang lain. Mungkin dilihat dari kesehariannya, dilihat dari akhlaknya dan yang lainnya. Jadi terus ya, lebih dari 3 itu terus ke belakang. Iya, terus. Ya, di sini kata Imam Nawawi, wa in tahadan nau'u quddima ilal imami afdaluhum. Kata Imam An-Nawawi, apabila jenazah jenisnya sama semuanya, maksudnya laki semua, perempuan semua, maka yang paling dekat dengan imam adalah afdaluhum, yang paling afdol di antara mereka. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan makmum yang masbuk ketika sholat jenazah. Jadi antum lagi wudhu, tahu-tahu sholat jenazah. Ya, selesai wudhu, antum dapati sudah ya takbir yang kedua atau takbir yang ketiga. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya takbir itu ibarat rokaat. Ya, takbir itu diibaratkan rokaat. Sehingga ketika Anda masbuk di rokaat, di takbir yang kedua, maka berarti Anda belum 1 takbir. Paham maksudnya? Anda ketinggalan 1 takbir. Maka setelah imam salam, Anda takbir lagi untuk menyempurnakan takbir sebelumnya. Jadi ini lagi sholat jenazah, imamnya sudah takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu,
sampean melbu, sampean datang, takbir ketiga. Nah, yang Anda baca ini langsung takbir ketiga, ikut Allahumma gfir lahu warham atau Al-Fatihah. Nah, kalau pendapat pertama, Anda masih takbir yang pertama. Berarti Anda tetap bacanya Al-Fatihah. Pendapat pertama enggak ngikut imam. Anda tetap membaca Al-Fatihah. Padahal imamnya sudah baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak ada. Namanya apa istilahnya? Ganti takbir setelah salam enggak ada. Masbuk setelah takbir enggak ada. Jadi begitu Anda masuk, maka ikuti bacaan imam yang sedang dibaca itu. Jadi kalau masuknya di takbir yang ketiga, Anda langsung Allahu Akbar, langsung baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Imam salam, Anda tetap ikut salam. Ya, ini pendapat dari sebagian ulama, yaitu tidak ada namanya kodok takbir. Mengganti. Iya, kodok mengganti takbir yang tadi nggak sempat diikuti sama dia. Itu tidak ada kata sebagian ulama. Yang roji ini wallahu a'lam. Yang roji aja sampai telat. Ya, wallahu a'lam. Anak enggak mendalami yang roji yang mana. Tapi seorang mungkin ketika dia mendapati yang telat ini banyak, ya, yang telat ini banyak. Maksudnya yang terlambat sholat jenazah ini ternyata bukan Anda tok. Ternyata di belakang Anda juga banyak yang belum. Maka lebih baik tunggu imam yang pertama ini selesai, baru kemudian sholat lagi kalau memang memungkinkan. Tapi sebagian jenazah itu ndang digowo soalnya, ya kan, begitu selesai sholat jenazah langsung dibawa. Nah, itu kalau memungkinkan, saya tunggu sebentar, ini masih ada yang belum sholat, ya maka disolati di situ. Kemudian kalau misalnya lupa sholat jenazah, takbirnya cuma 3 kali atau takbirnya cuma takbirnya 5 kali, atau mungkin lupa membaca doa-doa yang ada di dalam sholat jenazah itu. Allahumma gfir lahu warhamhu, apa ya, bingung, lupa dia lanjutan bacaannya itu. Apakah ada sujud sahwi? Nggak ada. Nggak ada sujud sahwi. Ya, sepakat para ulama, sholat jenazah meskipun lupa tidak ada sujud sahwi. Ya, di sini dibawakan ucapan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wala yushra'u laha sujudu sahwin fil mawdi'ain. Ya, tidak ada syariat sujud sahwi dalam sholat jenazah tersebut. Nah, permasalahan berikutnya adalah tentang sholat jenazah terhadap janin bayi yang keguguran. Jadi ada janin yang keguguran. Apakah disolatkan jenazahnya janin tersebut? Maka ada beberapa kondisi. Kalau janin ini sudah ada kehidupan, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Jadi ketika keguguran itu, ya sebelumnya itu memang sudah hidup bayi itu. Nah, hidupnya bayi itu berapa bulan? Ditiupkannya roh 4 bulan. Ya, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud. Nabi mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Fayursal ilaihi malak wa fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, kata Nabi, sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian itu 40 hari nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Ya, kemudian ditiupkan ruh.
Nah, ditiupkan ruh ini 40, 40, 40. Berarti 120. Iya enggak? Nah, berapa bulan itu? Hah? Kok 3 bulan sih? 4 bulan lah. Iya, 4 bulan. Ya, berarti 4 bulan. Nah, 4 bulan ini juga belum tentu langsung dia itu ada kehidupan. Ya, bisa jadi 4 bulan ini kondisi orang beda-beda. Nah, kalau memang diketahui ada tanda-tanda kehidupan, maka berarti ketika dia keguguran tetap disolatkan. Kalau ditanya, loh Ustadz, kan dia nggak ada amalannya, kan dia nggak ada dosanya, masa cocok dikatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Maka kata para ulama, sholat jenazah untuk bayi itu yang diutamakan adalah untuk orang tuanya. Ya, untuk orang tuanya. Itu yang lebih ditekankan, bukan untuk bayinya. Adapun kalau bayi tadi belum ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak disolatkan. Ya, tidak disyariatkan mensolatkannya. Dan ada sebuah hadis yang marfu' dari Al-Mughirah bin Syu'bah, as-saqtu yusalla 'alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah. As-saqtu yaitu janin yang gugur itu yusalla, tetap disolatkan, wa yud'a, dan didoakan. Nah, didoakan ini liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, bil maghfirah war rahmah, dengan ampunan dan rahmat. Ya, jadi yang ditekankan di situ adalah mendoakan orang tuanya. Ya, bukan mendoakan bayinya. Tapi ini tadi mensolatkan pelaku dosa. Ya, mensolatkan pelaku dosa tadi sudah kita bahas, yaitu tetap disolatkan. Adapun bagi tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang punya pengaruh, itu sebaiknya tidak mensolatkannya, namun tetap mendoakannya. Mensolati ahlil bid'ah, ya Pak, disolati apa enggak ahlil bid'ah? Tapi bid'ah terbagi dua, yaitu bid'ah mukaffirah dan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan seperti Syiah, ya, Jahmiyah, ya, atau yang semisal dengan mereka, Qadariyah yang ekstrim, yang gulat, itu tidak disolatkan jenazahnya karena statusnya dihukumi kafir. Adapun bid'ah yang ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tetap disolati karena mereka masih muslim. Ya, mereka masih muslim. Tapi Imam Ahmad mengatakan, Al-Jahmiyah war-Rafidah la yusalla alaihim. Kata Imam Ahmad, orang-orang Jahmiyah dan Rafidah kalau mati tidak disolatkan mereka. Wa qala ahlul bid'ah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tusallu alaihim. Ya, ahlul bid'ah, yakni bid'ah yang sudah mengkafirkan, kalau mereka sakit jangan dijenguk. Ya, kalau mereka sakit jangan dijenguk, dan kalau mereka mati jangan disolatkan, kata Imam Ahmad. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata bi adaqi min hadza. Dalilnya adalah Nabi saja tidak mau mensolatkan orang yang dosanya lebih ringan daripada bid'ah tersebut, yaitu tidak membayar utang. Nabi saja nggak mau mensolatkan, ya, apalagi yang merubah-rubah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harusnya lebih layak untuk tidak disolatkan, ya, bagi yang bid'ahnya itu mukaffirah. Nah, kemudian di sini beliau membawakan hadis yang, ya, sebenarnya dhaif. Ya, hadis ini dhaif, yaitu tentang Majusi. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin majusan. Sesungguhnya setiap umat itu ada majusinya. Wa inna majusa ummati alladzina yaquluna la qadar. Dan sesungguhnya majusinya umatku adalah orang-orang yang menolak takdir, yaitu kelompok apa? Qadariyah. Fa in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan dijenguk.
Wa in matu fala tashhaduhum, dan kalau mereka mati jangan bersaksi atas mereka. Maksudnya jangan sholat atas mereka. Nah, Qadariyah ini ahli bid'ah yang dikafirkan juga oleh para ulama. Ya, Qadariyah yang ekstrim, yang menolak takdir, al-amru unuf kata mereka. Semua peristiwa yang terjadi itu terjadi begitu saja, bukan Allah yang mentakdirkannya. Itu dikafirkan. Nah, padahal yang benar hadis ini itu tidak sahih. Karena bukan berarti Qadariyah bukan ahli bid'ah, ya, bukan. Qadariyah tetap ahli bid'ah. Tapi hadis Nabi yang menyebutkan tentang firqah ahli bid'ah, yang sahih cuma satu firqah saja yang disebut namanya terang-terangan sama Nabi. Brandnya sudah disebut sama Nabi secara terang-terangan. Firqah ahli bid'ah cuma satu saja. Apa itu? Khawarij. Yang sahih dari Nabi, firqah ahli bid'ah yang namanya disebut terang-terangan cuma Khawarij saja. Adapun kelompok-kelompok yang lain itu tidak sahih dari Nabi. Seperti ini, Qadariyah, majusinya umat Islam, itu tidak sahih dari Nabi. Itu ucapan sahabat. Yang sahih itu adalah ucapan Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud juga. Tapi kalau Nabi enggak sahih. Jadi dipakai sebagai hujah. Kenapa? Dipakai sebagai hujah juga. Imam Ahmad menggunakan hadis tersebut sebagai hujjah bahwasanya ahli bid'ah yang mukaffirah itu tidak disolatkan. Tapi ini menjadi ijma para ulama, mereka tidak mau mensolatkan jenazah orang-orang yang bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah. Bid'ahnya itu bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Ya, dan kita pun juga demikian. Kalau kita tahu ada seorang Syiah Rafidhah mati, jangan disolatin jenazahnya. Sebagaimana antum ketika ada orang Nasrani mati, antum sholatkan jenazahnya? Enggak, sama hukumnya. Antara Syiah dengan orang-orang Nasrani sama hukumnya. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awil nasrani am sallaitu khalfal rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan, kata Imam Bukhari, antara sholat di belakangnya Yahudi atau Nasrani dengan sholat di belakangnya Rafidhah atau Jahmiyah. Aku tidak membedakan. Berarti hukumnya apa? Sama. Sholat di belakang Yahudi Nasrani tidak sah, sholat di belakang Rafidhah dan Jahmiyah juga tidak sah. Karena sama-sama apa berarti? Kafir. Ya, tapi kalau bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka tetap disolatkan, ya, tetap didoakan, karena mereka sejatinya masih muslim. Kemudian waktu sholat jenazah, kapan sholat jenazah diselenggarakan? Kapan saja, ya, tidak ada waktu-waktu terlarang dalam sholat jenazah. Memang ada sebagian yang melarang sholat jenazah dikerjakan di 3 waktu yang terlarang sholat. Apa waktu yang terlarang sholat? Ya, setelah subuh sampai ya terbitnya fajar, mungkin 15 menit setelah terbitnya matahari, bukan terbit fajar. Ya, 15 menit setelah syuruk. Kemudian yang kedua, iya, bukan habis zuhur. Ketika matahari tepat berada di tengah. Ya, tepat berada di tengah. Waktu terlarang sholat. Kemudian yang ketiga, setelah asar. Ya, ada khilaf di antara para ulama apakah boleh sholat jenazah dikerjakan di waktu-waktu ini. Maka jawabannya yang lebih tepat, pendapat yang lebih tepat, boleh. Karena sholat jenazah itu sholat yang ada sebabnya. Adapun yang nggak boleh itu sholat-sholat yang mutlak. Ya, kalau sholat ada sebabnya boleh. Kayak sholat tahiyatul masjid, ada sebabnya karena masuk masjid. Sholat wudu, ya, habis wudu kemudian sholat, boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang itu, ya, karena ada sebabnya. Adapun tempatnya, maka boleh dikerjakan di masjid, ya, sholat jenazah, dengan harapan tadi banyak kaum muslimin yang mensolatkannya. Dan boleh juga dikerjakan di rumah, mungkin bagi akhwat, ya, bagi perempuan sebelum jenazah itu dikeluarkan dari rumahnya, maka perempuan-perempuan
mensolatkannya dulu di rumah. Baru setelah itu dibawa jenazahnya keluar rumah. Itu juga boleh. Atau yang ketiga boleh di kuburannya. Ya di kuburan. Jadi sudah selesai dikubur, kemudian ada ini rombongan yang belum sholat, boleh dia mengerjakan sholat di kuburannya itu. Nggak perlu ditokno maneh. Iya, nggak perlu dikeluarkan lagi jenazahnya. Duen maneh. Belum sholat, enggak, langsung sholat di kuburannya itu. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana datang riwayat Anas bin Malik. Ada seorang sahabat yang meninggal, Nabi nggak dikasih tahu. Tahu-tahu wis dikubur sama para sahabat. Maka Nabi pun mengatakan, "Ma mana'akum an tu'allimani Apa yang mencegah kalian untuk memberitahuku?" Kata para sahabat, "Kanal lailu fakarihna." Iya ya Rasulullah, sudah malam. Gak enak kami mau membangunkan engkau, mau ngasih tahu, karena sudah malam ini orang ini meninggalnya dan langsung dikuburkan malam itu juga. Kami sungkan mau memberitahumu. Wa kanat dzulmatun an nasyqa 'alaika. Aku khawatir nanti memberatkan engkau. Kata para sahabat, kami khawatir memberatkan engkau karena sudah malam yang gelap gulita. Fa'ata qabrahu fa shalla 'alaihi. Maka Nabi pun mendatangi kuburnya dan mensolatkan di situ. Ini boleh solat di kuburan. Nah, ini yang ngeri. Bagaimana kalau kita hanya menemukan potongan jenazah? Kita hanya menemukan tangannya saja. Apa maksudnya? Iya, korban mutilasi. Iya, macam-macam lah, dimakan ya binatang buas atau apa. Kita cuma menemukan potongan tubuhnya saja. Tapi ya potongan tubuh yang benar-benar tubuh, rambut tok ya repot. Ya, potongan tubuh yang benar-benar ini menunjukkan bagian dari tubuhnya. Nah, kalau kuku apa ya enggak lah. Ya kayak kepala misalnya, tangan atau kaki, ya potongan-potongan tubuh yang itu menunjukkan bagian dari tubuhnya dia yang masih bisa bukan dikenali, maksudnya iya masih bisa ditemukan dan memungkinkan untuk kita menguburkannya. Baik, apakah tetap disolatkan? Jawabannya iya, ya tetap disolatkan. Setelah disolatkan, ya tetap dimandikan, ya tetap dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan, ya dihukumi sebagaimana jenazah utuh. Nah, setelah dikuburkan, ternyata ditemukan potongan jenazah yang lain. Disolatkan lagi? Enggak, ya tidak disolatkan lagi, tapi tetap dikafani dan dikuburkan di tempat yang sama. Tapi digalinya nggak harus menyingkap ya, nggak harus menyingkap kuburan yang sudah ada, enggak. Ya di sebelahnya, intinya di tempat yang dekat dengan situ. Nggak perlu disingkap kuburan awal itu tadi, enggak. Apa maksudnya ya? Ini misalnya potongan pertama, tangannya, wes dikubur. Kemudian setelah itu ditemukan kakinya, maka nggak perlu tangannya ini kemudian kuburannya dibongkar lagi sehingga sampai kelihatan tangannya itu, nggak perlu. Cukup diletakkan di sampingnya saja, tanpa harus membuka yang sudah dikubur tadi. Ya ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, wa in wujida al juz'u ba'da dafnil mayyit wa sulliya al-hussila wa sulliya alaihi. Kalau ditemukan potongan tubuh yang lain, ya padahal potongan yang pertama sudah ditemukan, sudah dikuburkan, kemudian ditemukan potongan tubuh yang lain, hussila, maka potongan tubuh yang baru ditemukan itu tetap dimandikan, wasulliya alaihi, ya disolatkan juga kata beliau. Ini berarti ada khilaf karena disebutkan sebelumnya tidak perlu disolatkan. Ya berarti ada khilaf di sini. Disolatkan kemudian dikuburkan ila janibil qabr, di samping kuburan yang pertama tadi. Au nubisha ba'dul qabri wa dufina fihi.
Ya, atau tadi digali kuburan yang baru, kemudian dikuburkan potongan yang baru tadi, wala hajata ila kashfil mayyit, dan tidak perlu untuk membuka yang sudah dikubur tadi, membuka kuburan yang sudah dikubur tadi. Ya, itu kata beliau tidak perlu. Tapi permasalahan yang terakhir sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita mensolatkan jenazah yang identitasnya tidak diketahui? Yang mensolatkan jenazah yang identitasnya tidak diketahui. Contoh misalnya kasus korban gempa, korban tsunami, bercampur antara muslim dengan kafir, sehingga kita nggak tahu mana yang muslim dan mana yang kafir, bercampur antara mereka. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah mereka semuanya dikuburkan masing-masing. Ya, dikafani, kemudian dikuburkan masing-masing. Nah, adapun mensolatkannya, jadi ketika selesai dikuburkan, maka disolatkan setelah itu. Namun diniatkan solatnya ini hanya untuk yang muslim saja. Dan Allah Maha mengetahui siapa di antara jenazah-jenazah ini yang muslim dan siapa yang kafir. Allah Maha mengetahui. Ya, adapun kalau jenazah yang sama sekali tidak memiliki identitas, maka ya kita tawakuf. Ya, kita tidak mensolatkan jenazah tersebut dan juga kita tidak menghukumi kafir jenazah tersebut. Satu orang jenazah ini, ya, ada satu orang jenazah nggak diketahui identitasnya, dia ini muslim atau kafir. Kita tanya-tanya orang juga, ya nggak ada kejelasan dia muslim atau kafir. Maka kalau memang jenazah tersebut itu ada tanda yang mengarahkan dia kepada muslim, maka kita hukumi dia muslim. Kayak misalnya itu negeri muslim di situ itu, paham ya? Yang tinggal di situ adalah orang muslim, iya. Maka kemungkinan besar nggak dia muslim? Kemungkinan besar dia muslim. Tapi kalau yang tinggal di situ negerinya adalah negeri kafir, maka kemungkinan besar dia kafir. Tapi kalau sudah mentok benar-benar nggak tahu, ya sudah tawakuf. Kayak kita, ya nggak mungkin juga sih terdampar di tengah pulau gitu, di lautan gitu, ada jenazah di situ. Ya, ini yang tinggal di sini muslim atau kafir? Karena uang dedok nih. Ya. Nah, ini kasus-kasus yang saya kira terlalu inilah. Jadi tadi gempa tadi dikuburkan dulu baru disolati. Ya, mereka semua dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan. Ya, mereka ditangani secara Islam dulu. Ya, dikafani, ya kemudian dimandikan. Kalau memungkinkan jenazah-jenazah tadi dimandikan, dikafani. Semuanya dipukul rata semuanya, dimandikan, dikafani. Kemudian sebelum dikuburkan, dikumpulkan terlebih dahulu, mereka disolatkan. Tapi niat kita adalah mensolatkan hanya untuk yang muslim saja. Ya, atau tadi kalau sudah selesai dikuburkan, kita mensolatkan di kuburan tersebut, namun kita niatkan yang muslim saja. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ini berkaitan dengan sholat jenazah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk sholat Id. Ya, sholatul Aidain fil musalla. Sholat Id di musalla. Gak cukup nih. Hah? Ayo sholat Id di musalla. Itu istilah kita itu. Di luar negeri tidak ada. Musalla itu masjid cilik, surau. Kalau masjid itu besar. Itu cuman ada di Indonesia, perbedaan kayak gitu. Di luar negeri musalla ya masjid. Musalla adalah tempat sholat, maksudnya lapangan. Masjid meskipun kecil, meskipun besar, tetap namanya masjid. Apa dalilnya? Antum kalau masuk musalla, musalla bahasa Indonesia ya, antum sholat tahiyatul masjid nggak? Hah? Iya, nah berarti dia masjid. Dia dinamakan masjid. Iya, doanya juga masuk masjidnya sama. Jadi nggak ada tahiyatul musalla. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mengenai mengumumkan kematian dengan pengeras suara itu ada boleh tidak Ustaz?
mengumumkan kematian Wallahu a'lam. pengeras suara. Wallahu a'lam. Yang Anda tahu pengumuman kehilangan nggak boleh di masjid. Mengumumkan kehilangan di masjid. Kalau mengumumkan jenazah di masjid ya, di masjid kan? Iya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ha? Nah ya, maksudnya dasar ininya wallahu a'lam. Dasar dalilnya. Kehilangan itu nggak boleh. Nggak boleh mengumumkan kehilangan barang di masjid atau mengumumkan menemukan barang. Oh gitu. Ya. Jadi misalnya kita kehilangan barang di masjid, jam tangan saya hilang, kacamata saya hilang, kemudian saya bilang sama orang-orang masjid, siapa yang menemukan barang saya? Ya, saya kehilangan jam tangan ini. Itu nggak boleh. Atau sebaliknya, saya menemukan jam tangan, saya nggak tahu pemiliknya siapa, maka saya umumkan di masjid itu. Ya, barang siapa yang kehilangan jam tangan, silakan menghubungi saya, karena saya menemukan jam tangan. Itu juga nggak boleh. Maka yang benar disimpan sama takmir masjidnya. Nanti suatu saat kalau pemiliknya itu benar-benar kehilangan, maka dia pasti akan menemui takmirnya. Ya pasti ditanyakan, Pak, kelihatan jam tangan ini. Oh iya, warnanya apa? Ini. Oh iya, di sini. Kenapa? Harganya? Mereknya? Oh, harganya, ya pokoknya istilahnya detail-detail yang diketahui lah, yang insya Allah diketahui lah. Nggak perlu sampai terlalu detail. Waktu itu jam berapa? Ini apa namanya? Ini bolongan. Itu lebay itu. Kalau mencari gimana? Apa? Kita sudah keluar, terus ada baru tahu ada kehilangan. Masuk lagi ke masjid ya nggak tanya, cuma dia tidak. Nyari? Iya. Nggak apa-apa mencari. Karena saya kan pernah Iya mencari nggak apa-apa. di Darussalam, kunci kota kan hilang. Iya mencari nggak apa-apa. Ya memang harus dicari. Tapi kalau diumumkan, Kotak berangkas apa? Kotak sepeda motor? Sepeda motor. Saya pulang didorong. oh iya. Iya. Terus besoknya Pak Zainal itu ngasih Pak. Disimpan Pak. Ya, padahal awalnya ya Pak Zainal bantu nyari, nggak ketemu. Ada jamaah lain mungkin Yang bawa ya. Kalau kehilangan nggak boleh Ustaz ya. Kalau mengumumkan ketinggalan, setelah ketinggalan kunci di masjid. Itu apa hilah itu apa istilahnya, manipulasi aja sama itu, akal-akalan itu, akal bulus itu. Kalau tadi disebutkan tadi untuk kalau jenazah anak bayi itu kan atau apa? Orang tuanya. Orang tuanya maksudnya apa? Kemudian tarohum dengan ahli bid'ah itu gimana? Banyak dari kita itu kayak psikologi kemarin meninggal. Oh iya, 6. Gimana? Pernah jelas? Soalnya pernah jelas. Ya maksudnya tadi mendoakan orang tuanya bagi bayi yang meninggal, yaitu kita tetap sholat jenazah seperti itu. Namun ketika kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, itu kita tujukan doa itu kepada orang tuanya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Ya kan, orang tuanya meskipun masih hidup, masa nggak boleh didoakan seperti itu? Apa itu khusus buat orang yang telah meninggal? Enggak. Ya buat orang yang masih hidup juga layak didoakan ampunan, didoakan rahmat. Ya didoakan supaya selamat dari adab kubur, selamat dari neraka. Itu maksudnya tadi, bayi yang meninggal disolatkan, namun doanya itu ditujukan untuk orang tuanya. Nah pertanyaan kedua adalah tarahum kepada ahli bid'ah, maksudnya rahimahullah. Ya misalnya ahli bid'ah ini dikenal sebagai seorang yang memang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang, dan dia punya pengaruh kepada kaum muslimin. Maka bagi ahlu sunnah untuk tidak mendoakan dia secara terang-terangan. Ini bagian dari tadi, bid'ah meskipun tidak mukaffirah, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka ahlu sunnah itu tidak mendoakan secara terang-terangan, karena dikhawatirkan akan semakin mensyiarkan kesesatannya, kebid'ahannya. Contoh misalnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb muslim, ya kita nggak meragukan keislamannya, dia muslim. Tapi dia memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya dia punya penyimpangan-penyimpangan.
Maka kita tidak mensyiarkan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan cara kita mendoakan dia secara terang-terangan. Karena doa kita secara terang-terangan itu ada sisi memuji dia, ada sisi memperkenankan kaum muslimin ya untuk mengambil ilmu darinya. Ya, Sayyid Qutb rahimahullah. Nah, ini kan menunjukkan, oh berarti Ustadz ini, fulan ini berarti ridho dengan Sayyid Qutb. Ya, berarti membenarkan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Nah, kalau mau mendoakan Sayyid Qutb, ya doakan di sholat-sholat antum. Ketika kita sholat, ketika kita mungkin lagi tawaf di Ka'bah, ya kita doakan. Tapi nggak harus kemudian pasang status, ya, atau mungkin menjadi syiar, disiarkan. Karena ini tokoh kesesatan, dia punya pengaruh, dan kesesatannya itu masih ada sampai sekarang meskipun orangnya sudah mati. Pemikirannya masih ada enggak? Tetap masih ada, dan para ulama masih tetap membantah Sayyid Qutb sampai sekarang meskipun orangnya sudah mati puluhan tahun yang lalu. Tetap dibantah sampai sekarang. Ya, maka nggak boleh mempopulerkan, itu namanya tarwij, mempopulerkan ahlul bid'ah. Tapi kalau ahlul bid'ahnya ini ya orang-orang apa? Kerucu-kerucu apa? Ikut-ikutan gangge, ya nggak apa-apa. Antum nyebutin fulan rahimahullah. Tetangga kita tetangga kita dulu tahun lalu, masih ingat tetangga kita Pak Fulan rahimahullah, padahal dia ahlul bid'ah. Nah, itu nggak apa-apa karena dia bukan termasuk orang yang punya pengaruh, ya, tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang diikuti sama kaum muslimin. Nah, apakah sama pengumuman pada penonton kan di desa-desa itu ada pengumuman orang meninggal itu nggak tahu hukum pengumuman kematian itu. Ya, dengan cara-cara seperti itu atau di loudspeaker. Ya, tapi kalau memberitahukan kematian itu, kalau dong itu juga ada sisi mengganggu orang lain, ya. Ya, ada sisi mengganggu orang lain, apalagi kalau malam-malam. Ya kan, malam-malam orang waktunya tidur, istirahat, mungkin ada yang sakit. Ya, terganggu dengan pengumuman-pengumuman demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pak tadi menjelaskan tentang tidak mensolatkan ahli atau kafir, orang-orang kafir. Bagaimana kalau tokoh masyarakat tidak ingin mensolatkan, akhirnya warga juga tidak mau mensolatkan? Apakah langsung apa tidak perlu disolatkan akhirnya Pak Ustadz itu? Ya. Ini siapa yang kafir? Iya. Ya kafir ya, memang nggak ada yang sholat kan? Berarti akhirnya masyarakat itu tidak ada yang mensolatkan Pak Ustadz? Bukan, jadi orang kafir, orang yang divonis kafir ya? Ya maksudnya orang Islam, tapi akhirnya kan dilabeli kafir kan gitu Pak Ustadz. Lah itu yang memvonis kafir itu siapa yang jadi masalah? Kalau dia cuma dikafirkan sama segelintir orang, maka vonis kafirnya nggak berlaku. Nggak berlaku kalau vonis kafirnya hanya segelintir orang. Itu disolatkan Pak Ustadz ya? Iya, bagi orang-orang yang memang orang-orang yang bukan tokoh masyarakat, ya dia tetap mensolatkannya. Tapi kalau vonis kafir, orang kafir yang memang asli seperti Rafidhah. Syiah Rafidhah ini sama seperti orang Yahudi, orang Nasara, cuman saking mereka mengakunya Islam. Kalau kita tahu ini orang ini benar-benar Syiah Rafidhah, maka hukumi dia seperti jenazahnya orang-orang kafir, meskipun disolatkan sama orang-orang karena ketidaktahuannya, karena masih menganggap Syiah ini sebagai bagian dari Islam. Tapi kita yang tahu bahwasanya Syiah ini bukan bagian dari Islam, kita nggak ikut mensolatkannya, ya, dan nyatakan itu kepada dia, anak nggak mau mensolatkan dia. Tapi kalau Muslim, ya meskipun dia menyimpang, meskipun dia ahlul bid'ah, tapi masih Muslim, hanya dikafirkan sama orang-orang Khawarij. Teroris-teroris itu gak seneng ngobrol kafir. Ini fulan ini kafir ini. Ya, ojo sholatkan ke dia. Siapa yang mengkafirkan? Inti tok kan? Kenapa dia dikafirkan? Iya, karena dia ini menganggap presiden itu ulil amri. Lak longor. Jadi vonis kafirnya itu hanya dilabelkan oleh dia saja. Padahal nggak boleh memvonis kafir seorang Muslim
Ya, memvonis kafir seorang muslim, bukan memvonis kafir asli loh ya, kafir asli enggak. Memvonis kafir seorang muslim itu wewenangnya ulama atau qudot, hakim di pengadilan. Itu wewenang mereka. Bukan wewenang individu-individu muslim. Loh, tadi kok Syiah dikafirkan? Ya sama seperti Yahudi Nasrani. Antum ngelihat Yahudi Nasrani masa masih nunggu vonis ulama? Hah? Enggak kan? Ya sudah, memang mereka kafir asli. Nggak perlu nunggu hakim di pengadilan yang memvonis kalau dia ini kafir. Enggak, Yahudi Nasrani kok jelas non muslim. Syiah pun juga demikian, non muslim. Ya, adapun yang tadi yang mungkin bid'ah yang ini, ya dia masih muslim, nggak bisa dikafirkan. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, yang di masyarakat kita, Pak Ustaz ya, maaf Pak Ustaz, kalau mensolatkan jenazah itu ada yang berpendapat tidak lebih dari 3 saf, Pak Ustaz. Jadi kalau ada yang lebih itu memanjangkan safnya. Iya, benar. Bagaimana Pak Ustaz? Iya benar, ini tadi nggak disebutkan. Jadi saf sholat jenazah itu adalah semakin memperbanyak saf. Konsepnya itu semakin memperbanyak saf. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, maka yang 5 orang ini bisa dibagi menjadi 2 di depan, 2 di belakang, atau 1 di belakang. Intinya untuk memperbanyak, ya memperbanyak soft tujuannya itu. Nggak harus softnya penuh dulu kanan kiri, ya melebar, nggak perlu melebar. Yang diutamakan soft yang di belakang. Cuman minimal 2 loh ya, ya ganjil. Ya, maksudnya yang di belakang imam itu jangan terus satu. Akhirnya kayak tentara ya. Iya, kayak tentara akhirnya. Ini minimal 2 orang. Ya. Nah. Kalau misalnya yang nggak sholat bolong-bolong. Ya itu sama seperti tadi, pelaku maksiat. Bukan jatuhnya kafir. Itu khilaf. Orang yang meninggalkan sholat, khilaf di antara para ulama mengkafirkan atau tidak. Nah, masalah khilaf antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i misalnya. Imam Ahmad mengatakan tetap kafir orang yang meninggalkan sholat, meskipun malas, meskipun dia meyakini sholat wajib, meninggalkan sholat kafir Imam Ahmad. Itu disebutkan dalam Ushulus Sunnah beliau. Ada Imam Syafi'i tidak, melihat kalau dia menganggap sholat tidak wajib, maka dia kafir. Ya, tapi kalau dia meninggalkan sholat dan dia masih menganggap sholat itu wajib, dia tinggalkan karena malas, maka dia dosa besar. Yustatab, dimintai pertobatan. Wa illa qutil. Kalau tidak mau bertobat maka dibunuh. Itu Imam Syafi'i itu. Tapi yang membunuh siapa? Penguasa. Jangan nanti keluar coba sih gak sholat ini. Enggak. Nah, masalah yang diperselisihkan seperti ini, kekafirannya itu tidak bisa kemudian dijadikan landasan memvonis individunya. Itu kaidah dalam para ulama. Masalah yang diperselisihkan itu tidak boleh kemudian menjadi dasar mengkafirkan secara individu. Itu hanya dipahami sebagai wa'id, ancaman. Orang yang meninggalkan sholat terancam dia kafir. Tapi individunya, si A, si B, si C, si D yang meninggalkan sholat itu tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, tidak bisa langsung dikafirkan. Tapi kalau kita lihat ada orang yang kita tahu nggak sholat, ya sholatnya bolong-bolong, atau bahkan dia nggak sholat tapi dia muslim, maka cukup bagi orang lain yang mensolatkannya. Adapun orang-orang yang tadi memiliki pengaruh, ya seorang tokoh, sesepuh, ustadz dan yang lainnya, itu tidak mensolatinya. Ya, tidak mensolati pelaku-pelaku kefasikan, orang-orang fasik. Wallahu a'lam. Akhwat ya, 1. Ya, terakhir, fadhol. Ada mic. Sudah di dalam. Ada mic. Hah? Nggak ada, nggak bisa mic-nya mungkin.
Iya. 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 Ya, ketika dia sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dohirnya kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka kita tanya, tahu dari mana penduduk desa itu kalau fulan ini tidak melaksanakan sholat? Oh iya, dia nggak pernah hadir ke masjid. Ya mungkin sholat di rumah, ya kan? Mungkin sholat di rumah. Mungkin dia nggak tahu hukumnya kalau sholat bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib. Berarti kan masih dipertanyakan, masih diragukan dia sholat atau tidaknya. Sedangkan keislamannya itu diyakini nggak? Diyakini keislamannya, maka keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, dengan syak. Al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah dalam kata para ulama, sesuatu yang diyakini tidak bisa hilang dengan sesuatu yang ragu-ragu. Ya, dia nggak sholat itu sesuatu yang ragu-ragu. Bisa jadi dia sholat, tapi kita nggak tahu sholatnya di rumah. Nah, maka dihukumi muslim, tetap dia dihukumi muslim. Adapun nanti hisabnya, batinnya, karena dia mungkin masuk Islamnya, mungkin batinnya karena pura-pura, kita kan nggak tahu kan, itu masalah apa? Batin kita nggak tahu, Allah yang tahu. Maka itu urusannya dia dengan Allah. Allah tidak akan menganggap kita dosa gara-gara kita mensolati orang kafir, karena di sisi Allah dia kafir harusnya, tapi dohirnya dia apa? Muslim. Kita nggak akan dosa di situ, karena yang dinilai dohir kita. Justru kalau kita mengaku-ngaku tahu batinnya, wah itu lebih syirik itu. Anak bisa nerawang. Dia ini masuk Islamnya itu niatnya cuma buat menikah saja. Loh, kok tahu? Itu kan perkara gaib, urusan hati manusia. Iya, saya bisa tahu urusan hati manusia. Wah, ini berarti menyaingi siapa? Allah ini. Berarti yang kafirin siapa dia ini? Ya, wallahu a'lam. Balik ini mana? Nanti ini lagi. Ya, Pak. Hah? Jam 09.00 loh ini. Satu lagi Ustaz ya. Hah? Istilah banji itu ada nggak Ustaz ya? Dalam Islam berkenaan dengan sholat jenazah ya. Banji. Ya, mukhannaf. Berarti itu dihukumi laki-laki. Hakikatnya iya, dihukumi laki-laki tetap. Dihukumi secara hakikinya, hakikatnya laki-laki. Ya, kecuali kalau memang banji ini seorang yang memang sudah merubah bentuknya dengan bentuk yang sedemikian rupa sampai tidak tersisa lagi laki-lakinya, dan dia sama masyarakat sudah dihukumi sebagai wanita. Ya, dia masyarakat sudah dihukumi sebagai wanita, sehingga masyarakat nggak tahu kalau dia ini adalah seorang laki-laki. Maka ketidaktahuan kita tatkala tatkala memandikan jenazah tersebut, ternyata dia ini seorang laki-laki atau sebaliknya, maka itu tidak berdosa. Ya, tapi kalau kita tahu bahwasanya fulan ini adalah laki-laki yang merubah menjadi wanita, maka dikembalikan kepada kodratnya, dia tetap dihukumi sebagai jenazah laki-laki. Ya, dimandikan oleh laki-laki. Ya. Wallahu a'lam. Mana? Balik mana? Yang apa itu? Banji. Oh, yang banji itu. Iya, dikembalikan, intinya dikembalikan ke kodrat asalnya. Kalau dia seorang laki-laki secara asal, maka dimandikan oleh laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, ya memang dimandikan sama perempuan, dimandikan oleh perempuan secara asalnya. Tapi kalau ada seorang yang tidak diketahui oleh masyarakat, dia ini laki-laki atau bukan, karena sudah merubah bentuknya sedemikian rupa, hilang, kodrat aslinya sudah hilang secara total. Nah, maka yang seperti ini dihukumi sebagaimana tubuhnya. Ya, dihukumi sebagaimana tubuhnya. Dia banji,
laki-laki berubah menjadi perempuan, maka dimandikan oleh perempuan karena nggak tahu ini. Ya, sebelumnya nggak tahu kalau dia ini ternyata sebelumnya adalah laki-laki. Yang jadi masalah adalah kalau sudah tahu fulan ini dulunya adalah laki-laki, maka dikembalikan ke kodrat asalnya. Iya, dioperasi karena memang dia sudah operasi, dikembalikan ke kodrat asalnya tetap karena dia laki-laki. Operasi itu tidak merubah kodratnya, dia tetap laki-laki meskipun operasinya itu detail sampai entek lanange, kadang habis lakinya sudah ya, sampai sedemikian rupa, tetap dia dipandang, tetap dia dihukumi sebagai laki-laki, itu tidak bisa berubah ya, penampilannya tidak merubah hakikatnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.